guys, selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CFS1 Tangsel bakalan ada cerita sinema. Jadi di cerita sinema kali ini tuh kita bakalan kumpul bareng, ngobrol-ngobrol bareng, keseruan bareng, proses pembuatan film di balik layar, mulai dari praproduksi sampai produksinya sampai post produksinya kita bakalan cerita bareng SMA, SMK seluruh Indonesia. Nanti juga sekarang kita udah sama Kak Widya nih dari Sinema Hakam. Gimana Kak kabarnya? Halo, baik, baik banget kabarnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Boleh kenalan dong Kak sama teman-teman kita yang nonton nih, namanya dan dari sinema mana dan apa sih sinema sinema Hakam itu? Halo guys, kenalin nama gue Widya. Gue dari Sinema Hakam, itu ekskul sinematografi dari SMA 6 Jakarta. Eh, Sinema Hakam itu organisasi ekskul dari SMA 6 yang mengajarkan teknik dan produksi perfilman. Oke. Gitu. Berarti di dalam sinema Hakam ini kan ekstrakurikuler gitu ya. Berarti yang boleh masuk, yang boleh gabung tuh berarti cuma anak-anak dari SMA 6 Jakarta doang ya? Kalau buat sekarang sih karena ini emang ekskul ya pribadi, jadi cuma boleh yang ada di sekolah aja gitu. Tapi selama ini proses pembuatan filmnya kayak misalnya film yang bakalan kita tonton ini apakah ada campur tangan misalnya dari anak-anak sinema lain atau kolaborasi bareng atau pernah ngadain acara apa berkolaborasi sama sinema-sinema lainnya? Kalau biasanya sih kalau misalnya casting film atau biasanya buat peran-perannya kita juga cari dari luar sekolah sih. Karena apa ya, lebih luas juga kan pilihannya kalau misalnya luar sekolah gitu. Kalau sinema Hakam kan banyak banyak tuh kalau sekarang udah banyak tuh sinema-sinema SMA, SMK yang udah semakin perkembangan zaman juga maksudnya semakin gampang lah istilahnya untuk kita belajar film bareng-bareng sharing gimana tentang proses pembuatan film. Kalau di sinema Hakam sendiri ini udah berdiri dan belajar-belajar film gitu saling berbagi pengalaman ini sejak tahun berapa tuh? Jadi waktu pertama kali masuk itu kan kita masih kelas 10 ya, semua masih pada baru gitu. Dan sebenarnya Sinema Hakam ini udah ada dari bulan September tahun 2017. Jadi udah ada sebelum gue bahkan ada di SMA 6 gitu. Jadi sebelumnya emang yang pertama kali diriin Sinema Hakam itu kakak-kakak kelas kita yang sekarang udah lulus dari SMA 6 gitu. Terus kegiatan di Sinema Hakam ini apa sih, maksudnya kan pastilah membuat film, tapi selain pembuatan film apakah ada sharing-sharing lainnya, terus screening senang-senang atau ada pembimbingnya untuk gimana caranya kita membuat film yang bagus gitu. Apakah ada kegiatan-kegiatan lainnya? Pasti ada. Kita tuh setiap tahun selalu ada namanya kegiatan regen atau regenerasi. Itu sebenarnya kegiatan yang kita lakuin buat memperbarui anggota-anggota Sinema Hakam ya. Jadi kita bakal buat beberapa kelompok gitu. Terus kita bakal ngasih mereka tugas untuk yang baru datang di Sinema Hakam. Kayak misalnya mereka buat music video atau misalnya mereka buat short film gitu-gitu. Tapi kita cuma kasih mereka waktu 2 jam dan di tempat tertentu. Misalnya kita kasih waktu 2 jam di Taman Ismail Marzuki gitu. Jadi mereka bakal buat suatu short film di daerah situ aja gitu. Jadi nanti setelah 2 jam itu mereka bakal ngasih hasil dari filmnya, terus nanti kita juriin, terus nanti dari situ kita bisa lihat oh ini nanti bakal bisa kebayang gitu next ketuanya siapa gitu. Oke. Terus ada lagi, kenapa? Iya, kenapa? Boleh dilanjut? Ada lagi DMX School, pasti ada lah ya setiap sekolah. DMX itu biasanya kita mulai pas setiap kali ada awal tahun pelajaran. Kita simulasiin gimana sih caranya buat film, gimana caranya kita biasanya produksi dari awal dari pre-production sampai post-production gitu. Berarti di
Sinema Hakam nih kegiatannya kan banyak tuh. Terus selain kegiatan-kegiatan itu anggotanya sendiri di Sinema Hakam ini yang aktif, kalau yang dari dulu pasti banyak lah ya. Tapi yang aktif bergabung di Sinema Hakam ini sekarang ada berapa sih total anggotanya? Total karena kita gabung kelas 10 sama kelas 11. Jadi kelas 10 itu sekitar ada 10 orang adalah ya. Terus kalau misalnya yang kelas 11 itu kita ada sekitar dari 15 sampai 20 orang. Jadi kalau misalnya digabungin ada sekitar 30 orangan lah. Berarti tapi Satu klub. tadi kan kelas 10 sama kelas 11-nya. Tapi kelas 12-nya itu nggak ikut apa emang nggak dibolehin sama sekolah? Biasanya kan ada sekolah-sekolah yang kalau udah kelas 12 tuh udah nggak boleh ikut kegiatan-kegiatan ekskul lah. Apa di Sinema Hakam sama kayak gitu? Sebenarnya yang kelas 12 bisa ikut. Cuma biasanya karena schedule mereka yang ketat banget kan ya, kayak misalnya persiapan untuk UN gitu karena dulu ya. Jadi ada banyak yang nggak ikut gitu. Tapi untuk kakak-kakak kelas kita waktu kelas 12 masih aktif ikut. Cuma semenjak mereka udah lulus, udah nggak itu. Jadi tinggal kelas 10 sama kelas 11. Sekarang kita bakalan sama teman-teman yang nonton bakalan nonton film dari Sinema Hakam judulnya Rupa. Selamat menyaksikan. Asik-asik. Pasti kan kakak di sini sebagai apa sih kak di film Rupa kali ini? Aku sebagai sutradara sama penulis. Oke. Pastinya kalau sebagai sutradaranya tahu banget dong, maksudnya soal di dalam film ini tuh pasti mulai dari latar belakang kenapa film ini dibuat, mulai dari praproduksinya sampai post produksinya pasti kakak sebagai sutradara kan tahu banget. Terus latar belakang film dibuatnya film Rupa kali ini tuh untuk apa sih? Apakah untuk project festival atau untuk lomba atau untuk project iseng-iseng atau project-project lainnya? Jadi sebenarnya untuk Rupa ini kita emang punya target khusus ya dari awal. Kita pengen banget masukin film ini ke Festival Film Pelajar Jogja atau FFPJ. Mungkin tahu juga ya FFPJ ya. Okay. Oh berarti untuk Terus okay. Kenapa? Berarti untuk film Rupa ini dibuat awalnya emang untuk sebuah festival gitu ya. Terus film Rupa ini apakah diikutin festival lainnya, apa baru festival itu aja? Untuk sejauh ini sih kita baru masukin Rupa di FFPJ sama FFPB yang di Bondowoso juga. Keduanya kita dapat nominasi. Yang di FFPJ itu untungnya syukur kita sempat masuk juara 3. Wih, keren. Terus pesan yang disampaikan dari apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan pembuat cerita atau kakak nih sebagai sutradaranya juga, pesan yang ingin ditonjolkan sebenarnya apa sih di dalam film ini? Jadi penonton yang melihat pertama kali menonton film ini tuh langsung terbangun emosinya dan pasti pesan-pesannya pasti tersampaikan kepada penonton. Sebenarnya pesan intinya dari film ini apa sih yang ingin banget diharapin dari kakak kepada penonton? Kalau misalnya dari film ini sendiri sih karena emang tema dari awalnya itu tentang self love ya, atau gimana caranya bisa kita cinta sama diri kita sendiri. Terus dari karakternya yang Cika tuh yang pakai baju kuning semua itu sebenarnya sih jelasin kalau misalnya kita tuh pasti kalau misalnya cinta sama diri sendiri tuh butuh orang lain juga, butuh orang yang positif di dalam hidup kita, ya kan? Jadi dan yang terakhir juga pas di akhir-akhirnya dia bilang dia harus nyatu sama semua emosinya itu. Jadi maksudnya kita sebagai individu tuh harus bisa nyatu sama diri kita sendiri, sama emosi semua, sama emosi kita, biar kita bisa cinta sama diri kita sendiri sepenuhnya gitu. Basically temanya tentang self love sih. Oke. Terus tadi kan kita udah nonton filmnya juga, udah pesan-pesannya yang ingin disampaikan juga udah kakak sampaikan. Terus ini masuk ke cerita pembuatannya. Untuk di pembuatan film ini kan pasti ada proses tahap
praproduksinya, produksinya sampai post produksinya. Untuk persiapan di praproduksinya itu mulai dari mencari ide, terus ngobrol bareng sama teman-teman, pembuatan skenario itu berapa lama tuh Kak proses praproduksinya? Proses praproduksi ya. Kita makan waktu sekitar 3 minggu ya sebelum proses syutingnya dimulai. Itu 3 minggu. 3 minggu. Terus untuk ngomongin masalah aktor nih, untuk masalah aktrisnya ini yang main ini apakah emang cuma dari Sinema Hakam atau dari luar? Kadang kan juga banyak tuh sineas muda, organisasinya atau komunitasnya ekstrakurikulernya yang ngambil pemain kan juga dari luar sinemanya tuh. Apa Sinema Hakam dari memang di dalam Sinema Hakam ada juga materi tentang acting atau tentang broadcasting gitu, atau ngambil dari luar? Kalau masalah cast atau aktor-aktor dari film kita, itu biasanya sih kita omongin secara grup gitu ya, satu Sinema Hakam. Terus biasanya sih kita ngambil aktor, kita pernah ngambil project juga dari luar, tapi menurut saya yang lebih enak kalau kerja itu yang satu sekolah ya, jadi waktunya lebih enak, schedulingnya jadi nggak terlalu repot kan ya, jadi satu teman-teman gitulah, teman-teman satu angkatan. Terus tadi kan udah praproduksinya tuh. Terus untuk produksinya sendiri buat film ini, dari proses mulai awal syuting sampai selesai syutingnya ini, ngabisin waktu berapa lama sih di produksi film Rupa ini? Di produksinya kita buat pas syutingnya sih kita ngambil seharusnya 3 hari ya waktu itu. Tapi karena ada beberapa kendala, jadi kita tambahin 1 hari lagi. Okay. Berarti kalau ditambahin 1 hari juga enak lah ya, maksudnya teman-teman yang udah biasa emang syuting bareng, udah biasa ngobrol bareng, jadi lebih enak untuk ngulang-ngulang kayak gitu kan, karena ada juga beberapa misalnya ada sinema lain, misalnya ada beberapa aktor yang emang ngambil dari luar, kadang-kadang juga itu bentrok sama jadwal aktor yang nggak bisa lah. Terus di produksi ini total krunya mulai dari apa namanya, sutradaranya, produsernya sampai pemainnya itu ada berapa orang sih yang tergabung dalam produksi film Rupa ini? Kalau ditotalin kan ada macam-macam ya, ada kamera, ada lighting, ada sound, ada bagian art juga. Kita total ada sekitar 12 orang ya. 12 orang, ya. Udah termasuk semuanya. Berarti 12 orang tuh yang mulai ikut dari praproduksi sampai jadi finishing di post produksi, berarti total 12 orang. Terus di dalam proses pembuatan film kan kadang ada aja kendala-kendala yang bikin filmnya kadang-kadang produksinya terhambat, atau mungkin mungkin karena masalah-masalah kecil, atau ada masalah besar nggak sih, maksudnya yang kendala-kendala di dalam Sinema Hakam dalam membuat film Rupa ini? Pastinya ada ya kalau kendala, contohnya kayak masalah waktu, cara nge-manage waktu gitu-gitu, karena ngaret biasanya kan ya kalau misalnya proses syuting kayak gini. Terus tapi ada sih, kita ada cara gimana cara biar nggak ngaret. Kayak misalnya ada hukuman kalau misalnya ada yang datang telat gini-gini gitu. Terus abis itu kamera kita sempat ada kendala sama kamera. Kadang kalau misalnya suka mati tiba-tiba di tengah syuting kayak gitu-gitu. Jadi suka stres sendiri. Kita udah dapet take yang bagus, udah dapet footage yang bagus, terus tiba-tiba tengah-tengah mati, terus harus ngulang lagi gitu. Ya, kendala-kendala umum yang sering dialami sineas lah ya, masalah-masalah terutama masalah teknis tuh biasanya banyak juga tuh masalah teknis kayak tadi kamera gitu. Terus setelah produksinya selesai, mulai dari pemindahan file sampai proses editing, finishingnya itu makan waktu berapa lama tuh? Untuk post production kita ngambil seminggu full ya, dan pas banget waktu seminggu itu kita pas lagi UTS, jadi benar-benar belain
waktu habis pulang sekolah langsung ayo ngedit bareng, kumpul-kumpul gitu. Terus itu kan tadi waktunya udah, terus selama kegiatan di post produksi ini misalnya kayak editing, scoring atau desain itu ada bagian-bagian khususnya nggak sih, atau ada beberapa orang yang emang merangkap jadi satu, atau misalnya sutradaranya juga di bagian editing, atau ada tim-tim khususnya lainnya? Kalau waktu editing, aku juga sempat itu ya turun tangan. Oke. Kayak misalnya bantuin mana scene ini mungkin diganti ya, cocokannya lebih cocok di sini gitu. Diganti-ganti, ada beberapa yang diganti. Terus kalau misalnya scoring atau milih background apa sih songnya ya buat sound. filmnya itu aku juga sempat turun tangan nyari misalnya random aja lagi kayak misalnya lagi mau ke sekolah gitu, tiba-tiba nemu lagu yang pas, oh my god ini cocok buat sini nih gitu, jadi dikasih tahu ke editor, kasih tahu ini cocok ya buat di sini, pakai lagunya yang ini gitu. Ya namanya sutradara sih pasti mulai dari pra produksi sampai post produksi sih, maksudnya turun tangan, ikut juga lah, ikut andil dalam proses post produksinya. Terus di dalam post produksi kan pasti ada, itu lebih ke teknis tuh biasanya kendalanya. Ada nggak sih kendala-kendala yang dialami di post produksinya ini? Ada sih, soalnya yaitu karena kita pas waktu UTS ya, jadi waktunya rada bentrok banget sama jadwal belajar kita. Terus banyak yang nggak bisa bantuin, jadi rada di mana-mana gitu jadwalnya. Tapi karena banyak juga ya orangnya, jadi kita saling bantu, saling membantu gitu. Berarti Jadi cepat selesai juga. berarti kendalanya lebih di tim Sinema Hakam, berarti lebih ke waktunya karena berbarengan dengan apa namanya, Ini UTS itu ya. Terus tadi kan kita udah nonton film Rupa, udah denger gimana keseruan proses pembuatan film Rupa ini, mulai dari praproduksi sampai produksinya, kendala-kendalanya apa aja sampai post produksinya. Ada nggak sih tips atau apa ya, pesan harapan dari kakak sendiri untuk sinema Indonesia, khususnya buat sinias muda SMA SMK di seluruh Indonesia, harapan ke depannya? harapannya buat kita semua, kita masih SMA ya, masih umur segini, kita masih belajar juga, dan menurut aku sih kritik sama saran yang positif maupun yang negatif itu kita juga harus ambil, karena kritik-kritik itu sebenarnya yang bisa ngebangun film kita nanti ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Terus kita tuh emang semuanya mulai dari sesuatu gitu, jadi keep on try. Berarti pesan-pesan yang mendukung buat pesan-pesan positifnya dijadikan kita sebagai semangat kita untuk membuat film lagi, dan pesan-pesan negatifnya justru membuat kita istilahnya belajar lagi lah apa kekurangan di dalam film yang kita buat, atau ada kesalahan-kesalahan kecil apa yang emang ternyata penonton kurang suka dengan teknik kayak gini atau dengan cerita kayak gini. Terus juga pesan buat teman-teman juga, kita berkarya terus aja, jangan berpatokan misalnya kita pada berkompetisi, karena kan juga seperti Sinema Hakam ini membuat film juga tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan lewat film, lewat karya. Dengan karya kita juga kita bisa lebih ngembangin diri, lebih belajar untuk berkolaborasi lah sama teman-teman lainnya, gimana kita kerjasama, gimana kita belajar membuat film bareng juga. Nah, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton live streaming kali ini, saksiin live streaming kita. Nanti live streaming selanjutnya nanti bakalan kita infoin terus di Instagram CV1 Tangsel. Terima kasih juga buat Kak Widya udah nyempetin waktunya buat cerita bareng, cerita sinema sama teman-teman. Terima kasih.